Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Yuk fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Kita mau lihat sama-sama energi semua yang nonton. Pastinya ini akan campur aduk ya, energi kamu, energi orang lain yang sama-sama nonton video ini. Jadi tonton dari awal hingga akhir ya teman-teman ya. Jangan dilewat-lewatin supaya paham kalau kalian menemukan video ini. Selain di YouTube, pastinya itu hanya potongan. Potongan. Tonton yang lengkap hanya di YouTube supaya paham dan bisa mengambil manfaatnya dari bacaan tarot. Kalau enggak ya cuma sepotong, sepenggal ya. Yuk. Yang nonton siapa aja sih? Ada yang habis ketemuan dengan seseorang yang disayangi, ketemuan sama teman, ada yang habis meeting ya. Yang saya lihat di sini seperti itu. Ada juga di sini yang saya lihat yang sedang merindukan seseorang. Ya, oke. Yuk. Loh, merindukan seseorang yang pernah mencurangi kamu, yang pernah jahat sama kamu, atau kamu ketemu sama teman kamu yang sebenarnya kamu tahu dia curang, dia khianat, dia banyak bohong, dia menusukmu dari belakang. Itu sih yang saya lihat. Gak ada bunda, energi saya bunda. Saat ini saya lagi diam di rumah, gak ketemu siapa-siapa, gak ada orang yang ku benci. Ini bukan masalah benci sih. Orang ini kamu tahu orangnya nyalahin kamu lah ya, maksudnya menyalahi apa ya, curang, khianat, bohong ya. Oke. Saya lihat di sini teman-teman. Loh lah kok di sini energinya saya lihat dia, kamu mengetemoni ya, mengetahui dia ini seperti kamu menguak kebohongan dia, menguak kepalsuan dia, membuka topeng dia. Seseorang ya. Lebih ke situ sih, ada 3 ya tadi ya. Banyak kali yang nonton nih. Macem-macem. Dan di sini kamu berusaha menyikapi dengan sangat bijak, bertutur kata yang bijak, bersikap yang santun. Bahkan di sini ada yang saya memutuskan untuk diam. Bahkan saat pertemuan, bahkan saat telah menguak segala kepalsuan dan kebohongan seseorang. Nanti dianya kita lihat siapa dia itu bunda ya, kita belum lihat. Ini tentang yang kau alami dulu. Kamu sama dia ini sudah kayak keluarga loh. Loh, bukan kayak bunda. Ya memang dia keluarga saya. Ada di sini yang pasangan sah. Oke. Ya, ada banyak di sini yang masih kenapa ya dia tega seperti itu. Bahkan di sini saya lihat ada beberapa yang kamu ditinggalkan. Kamu ditinggalkan. Lanjut ya. 2 saya nggak mau ya. The Hangman. Saya lihat dia juga pasif ya. Dia juga entah kamu entah dia ya, merasa di dalam hubungan ini banyak pengorbanannya loh. Tidak bisa dipungkirin kamu masih punya ada rasa sayang sama dia. Ya, banyak hal bahagia saat kamu sama dia. Ini lebih ke include semua sekaligus dengan kisahnya ya. Kamu di sini seseorang yang pemikirannya sangat bijak, tapi ditolimi. Mohon maaf ya. Sebenarnya kamu punya loh
sisi-sisi kayak jahat dalam tanda kutip, atau mungkin bisalah membalasnya, tapi saya lihat kamu diam, kamu lebih banyak mikir, memfokuskan energi untuk hal yang positif, dan kamu membiarkan begitu saja ya. Tapi sebenarnya hati kamu kecamuk di sini. Ya siapa sih orangnya yang kalau dicurangi ya nggak sakit, manusiawi. Cuma di sini cukup bijak kamu. Coba saya mau lihat siapa dia ya yang kita bicarakan ini. Siapa yang kita bicarakan kali ini? Orang yang ketahuan bohongnya ada. Orang yang kamu menunggu untuk bisa mengklarifikasi atau ketemu dia, atau kamu ini ketemu seseorang ya, ini dia ini yang mau kita lihat ini. Sebenarnya orang ini curang nggak sama kamu gitu. Jadi kita cek semuanya ya. Kita lihat dulu orangnya. Bertahap. Siapa sih dia? Orang ini punya sisi kesederhanaan ya, dan sisi yang nggak nampak mencolok bahwa dia ini punya kelicikan karena diimbangi dengan kebaikannya juga gitu. Lanjut ya, punya dua sisi sih, dia sangat baik tapi juga sangat jahat. Mungkin beberapa dari kamu tahu. Oke. Kamu sampai saat ini pun tidak habis pikir orang ini ya. Ciri-cirinya adalah orang yang kamu sangat tidak menyangka dia bisa melakukan ini atau tega melakukan ini. Karena kamu tahu banget dia punya sisi baik yang banyak juga gitu. Lanjut ya. Orang ini akhir-akhir ini memang sama kamu sudah tampak ya, kalau tidak banyak pergerakan. Padahal mungkin sebelumnya intens ya, sebelumnya perhatian atau apa. Akhir-akhir ini kamu mencurigai sesuatu, memang ada ganjelan gitu. Dia udah beda, tidak seperti biasanya. Lanjut ya. Oke, orangnya baperan, sensitif, gampang nangis, gampang meledak, manja. Tapi bukan bodoh, dia ada sisi pintarnya, oke? Kamu sangat mencintai dia, banget. Pernah mencintai dia banget. Jangan bilang yang sekarang, dulu-dulu, kemarin-kemarin ya. Dia seorang yang angan-angannya tinggi, selalu berpikiran bukan ide kreatif ya, tapi otaknya itu main gitu loh. Waduh, mohon maaf, di sini ada beberapa orang ini memang sudah meninggalkan kamu secara nyata, dan ini sudah dirancanakan, ya. Oke, orang ini adalah orang yang pernah menyayangi kamu banget, bahkan ada dari kamu yang juga menyayangi dia. Iya bunda, wong dia pasangan saya ya, mungkin contohnya. Iyalah ya, pastilah saling menyayangi. Lanjut. Tuh kan, di sini komunikasi menggantung. Bisa putus, bisa sebenarnya masih nggak blokir, tapi nggak ada komunikasi, ada. Atau komunikasi yang masih komunikasi tapi kayaknya ngambang, nggak bisa menemukan titik temu gitu loh. Paham ya? Oke. Orangnya kepemilikan duniawi. Orangnya banyak maunya, matre. Orangnya terkungkung dengan kematreannya itu.
Orangnya ceria, menghangatkan. Kalau ada dia, situasi rame. Dominan, tipikal orang suka tengkar. Pemikiran kadang-kadang bijak. Ada beberapa yang sudah pernah menikah. Orangnya selalu ingin dibanggakan. Gampang orang ini sakit, woi. Entah narsistik manipulatif ya, atau narsistik personal disorder ya. Orang ini pernah ditinggalkan orang lain, pernah hancur, pernah miskin, pernah dicurangi, tapi memang sifatnya ada curangnya, suka bohong, suka ngamuk, lagi butuh duit. Oke, pernah ditinggalkan. Ya, oke, ini orangnya ini ya. Udah ya, udah keluar semua ya. Sekarang saya mau lihat ya. Dia ketahuan, ini enggak, dia yang ketahuan ya. Tadi kan kita bahas ya. Kamu mengetemoni dia berbuat curang, gitu. Coba saya mau lihat energi dia. Energi dia gimana? Dia yang ketahuan banyak bohongnya, ketahuan kebohongan, kecurangan, khianatnya. Emang dia gimana sih menanggapi itu? Perasaannya gimana? Oke. Bohong dia, bilang belum nikah, ternyata sudah nikah. Ini ku singkirin ya. Yang penting kalian sudah lihat. Biar enak natanya. Nih. Dia malah gini. Kamu itu kepo sama aku, mencari tahu tentang aku, cari-cari informasi. Belum tentu itu betul. Ada penyangkalan, tapi ada di sini beberapa hal yang nggak bisa disangkal. Dia cuman lebih ke seperti melihat situasi dulu untuk menindaklanjuti. Ya, orang ini ternyata juga pakai intrik ya. Lanjut ya. Oke. Dia setelah ketahuan, dia nggak peduli. Yang penting yang aku lakukan itu betul loh. Waduh, narsistik sungguh ya. Ini betul loh, dan ini memang pilihanku untuk demi aku bahagia. Aku nggak peduli ini bisa menyakiti siapapun, termasuk kamu. Loh, coba saya lihat ya. Kalau yang habis ketemuan ya, yang ketemuan biasa yang nggak ketahuan ya, nggak ketahuan mengetemoni ya, mengetahui kebohongan. Ini yang ketemu biasa, tapi sebenarnya orangnya pernah curang sama kamu dan kamu tetap menyikapi baik. Coba saya mau lihat nih. Oke. Oh, di sini dia ingin membangun kepercayaan kamu, ya, ingin membangun kepercayaan kamu. Ingin menarik energimu ya. Kalaupun dia pernah curang, dia yakinkan itu bukan kesalahan dia ya, memutarbalikkan fakta. Bahkan di sini ada yang clock ini tentang waktu ya. Banyak hal-hal yang dia ungkit ya. Masa lalu mengungkit bukan selalu hal yang buruk, mungkin mengungkit itu kejadiannya begini loh, dia jelaskan gitu ya. Dulu kan begini, kamu harus tahu, saya begini karena begitu. Heartbroken. Ada di sini dari dia yang setelah kamu tahu atau ketemu dia ya, saya nggak tahu apa yang sikap yang kamu lakukan di sini. Ini membuat dia sakit, sedih banget. Berarti dia menyesal, Bunda. Coba saya mau lihat, dia nyesal nggak?
pernah menyalahi diriku. Padahal saya ini loh Bunda sama dia sudah baik sekali. Coba aku lihat. Apalagi yang meninggalkan ya. Oke, di sini dia ada gambling ya. Gambling, apa itu? Gambling itu kan judi ya. Kayak gambling itu ya take a chance sama risk. Di sini tuh mengambil resiko lah, mengambil resiko dia berbuat seperti itu ya. Dia di sini siap dengan resikonya ya. Tapi di sini ada keyakinan kalau dia ungkit masa lalu ya dan dia memberikan penjelasan, dia di sini yakin loh bahwa kamu bisa menerima dia, memaafkan dia, memandang dia lebih positif. Oke. Ini memori yang dia ini. Tapi mohon maaf ya, dia ini pakai topeng teman-teman, terutama yang kaitannya sama wedding ring, cincin pernikahan. Saya nggak tahu dia membohongi pernikahan, bohong tentang pernikahan. Di sini coffee cups. Ini kalau saya merasa lebih ke ketahuan ya yang banyak. Dari tadi saya kok arahnya ke ketahuan, orang yang ketahuan bohong ya, bukan berjumpa dengan seseorang yang pernah curang sama kamu. Dan di sini dia nyantai loh ya. Nyantai dan dia cuma masih punya energi yang cukup besar untuk punya keyakinan. Bisa menarik energi kamu lagi gitu. Walaupun dia sudah bohong loh, dia punya salah ini. Ketahuan lagi. Dia nyantai loh. Hebat ya. Coba, emang dia tuh sebenarnya maunya ke kamu apa sih? Kok kayak senyantai itu, dan dia kayaknya masih seperti berusaha menarik energi kamu dengan membahas yang sudah-sudah ya. Entah itu kesalahan, entah itu kenangan baik, kenangan buruk ya. Dia mau review itu. Untuk apa? Untuk menarik lagi energi kamu. Entah mengingatkan tentang janji dan sebagainya, komitmen. Yuk kita lihat sebenarnya dia mau apa. Maunya itu apa? Ada hal baik yang mungkin ya di sini. Karena kalau hal baik di sini pastinya akan muncul bagaimana dia itu penyesalan dan tidak ingin mengulanginya lagi ya. Coba sebenarnya tujuan dia apa? Itu yang paling penting. Kenapa dia harus narik-narik energi kamu lagi ya? Gak ada kapoknya ya. Ya mungkin nanti dikapokkan sama semesta. Karena di sini kamu gak ingin berbuat apa-apa ya. Kamu cuman diam. Menanggapi itu kamu diam. Hebat juga. Oke. Yang dia inginkan adalah keadilan. Saya nggak tahu ya. Keadilan, kejujuran, dan tidak memihak. Dia inginkan kamu fokusnya ke dia. Memberikan apa yang seharusnya dia dapat, kamu dapat, hanya kau dan saya. Ya, tidak memihak. Adil, mau diperlakukan adil. Ini saya lihat ada sesuatu yang mungkin dia inginkan dari kamu dan sifatnya adil. Contohnya di sini ya, kalau saya bahas, kalau seandainya ini pasangan yang kemudian bercerai seperti semacam gonong gini. Kalau bisnis Bunda ya, sama, pembagian fee yang sama, yang seimbang. Yang dikejar itu enlightenment, pencerahan. Oke. Kenapa dia nyantai? Kenapa dia membahas yang dulu-dulu ya, memberikan banyak penjelasan. Dia ingin menarik energimu dari sudut pandang yang positif, ya, memanipulasi pikiran kamu seakan-akan dia positif. Menunjukkan kebaikannya lah supaya menariknya. Karena ada tujuannya apa? Ini keadilan. Ada yang harus
ada yang harus dibagi sama dia gitu ya. Mohon maaf di sini karena dia gelisah, insecure, dia insecurity. Jadi kayak orang kelabakan, tapi ada tujuan, berusaha memanipulasi seakan-akan dia positif, dia benar. Tapi sebenarnya dia sombong, dia terlalu yakin kamu bisa dimanipulasi, padahal dia murung sedih. Maka dari itu dia pakai trik. Dia harus selalu tampak perfect. Dia bukan yang dulu, sekarang dia mungkin menunjukkan banyak kebaikan, tapi satu sisi dia mungkin menunjukkan juga ya, walaupun orang ini tidak merasa secara energinya bersalah, mungkin mengucapkan permintaan maaf. Itu. Untuk apa? Untuk ini. Ini yang tengah, yang paling gede energinya. Karena dia sudah gelisah di sini. Sebenarnya perasaan dia ke kamu seperti apa sih? Adakah kasih sayang? Ya, masa hubungan bisnis ada kasih sayangnya, Bunda? Ya kalau asmara, ya adalah, sesama manusia pasti ada kasih sayangnya, welas asihnya pasti ada. Nggak tega, ya, kasihan, itu kan welas asih ya. Masih peduli, itu welas asih. Saya mau lihat ya, perasaan dia sebenarnya ke kamu sebenarnya seperti apa? Masih ada keinginan untuk baik, benar-benar baik, atau enggak sih? Kalau saya lihat di sini, ya kalau baiknya sih mau ya. Tapi kok ada yang ganjel di hati saya. Coba saya mau lihat. Saya mungkin ambil 3 ya. Perasaan dia ke kamu atau yang di dalam hatinya. Kalau soal nyaman, dia masih nyaman sama kamu sebenarnya. Tapi dia banyak yang ditutupi. Orang ini gak jujur, teman-teman. Basicnya. Seperti dia tampak baik di depanmu pun, ini juga bukan sesuatu hal yang jujur ya. Wih. Saya gak ambil ya, ini banyak. Oke. Dia yang mengunci kamu ya. Dia kalau tidak bisa mendapatkan kamu atau mendekati kamu, atau ada pendekatan yang kayak ikatan yang lepas, dia nggak mau. Oke. Oke. Yang dia rasa ya, kalau kamu mendiamkan dia, dia sangat tersiksa, menderita. Seakan-akan dia takut kehilangan kenyamanan dari kamu. Dan di sini yang dia rasakan ya, kamu pun banyak kebohongan sama dia ya. Dia ingin kamu jujur juga, ngomong terbuka apa adanya ya. Jadi ini kayak seperti orang saling tuduh nih. Di sini dia ingin mengunci kamu ya. Ingin menarikmu, kemudian menguncinya untuk diri dia. Orang ini agak manipulatif, betul. Itu sih perasaannya. Gak ada cinta-cintanya, Bunda. Mohon maaf ya. Cuman di sini ada harapan ya, harapan. Ya, dia berharap usahanya bisa berhasil untuk membuat kamu percaya, membuat kamu bisa bersikap adil, membuat kamu pemikirannya tentang dia tidak buruk, itu aja. Oke? Terus apa yang harus saya lakukan? Tetap diam. Menurut saya ya, tetap diam. Tidak perlu ditanggapi, Bunda, tidak perlu. Kalau menurut kamu dia yang salah, biarlah dia yang mengusahakan, kamu diam saja ya. Kalau dia ke saya gimana, Bunda? Terima dengan baik ya. Tapi kalau kamu gak nyaman, mending gak usah. Karena tipikal manipulasi ini, manipulatif seperti ini, saya lihat kamu sudah kenyang ya. Dan kamu lelah. Sekarang mungkin saatnya mata kamu dibukakan oleh semesta untuk melihat bagaimana sejatinya dia ya. Sedikit demi sedikit.
Itu. Oke. Ambil inisial perlu nggak? Saya kira nggak perlu ya.